Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Alinsya dari kampus Politeknik Negeri Luxmawi, jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, Prodi Teknologi Rekayasa Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi menggunakan App Inventor. Sebelumnya, yang tidak tahu apa itu App Inventor itu adalah aplikasi untuk memprogram komputer dan untuk menciptakan aplikasi perangkat lunak bagi sistem operasi Android. App Inventor adalah sebuah aplikasi open source yang awalnya disediakan oleh Google dan sekarang dikelola oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Dan Anda yang tidak memiliki keahlian programming dapat menggunakan App Inventor, karena di App Inventor ini menyediakan pemrograman berbasis puzzle. Jadi kita hanya menyusun puzzle dan saat kita menjalankan si programnya itu, dia akan berjalan selayaknya aplikasi yang dibangun oleh bahasa pemrograman. Dan tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun aplikasi ataupun membuat aplikasi dengan menggunakan App Inventor. Coba begitu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi kalkulator menggunakan metode kalian. Yang pertama, kita membuat textbox sebagai penampung nilai nantinya yang akan dikalikan dengan variabel nantinya. Dan kedua, kita meletakkan label sebagai penanda bahwa di aplikasi ini nanti kita akan hanya menggunakan perkalian. Di sini kita buat X untuk kali. Nah, di sini di bawahnya kita letakkan lagi textbox untuk variabel kedua. Nah, jika sudah, kita akan meletakkan button di sini yang berfungsi nantinya akan menampilkan hasil dari perkalian di atas. Kita di sini menggunakan button, yaitu tombol. Nah, di sini kita ubah namanya. Nah, kita ubah menjadi hasil. Nah, jika sudah hasil, kita membutuhkan textbox satu lagi supaya menampilkan hasil dari perkaliannya. Nah, di sini sudah kelihatan, yaitu kita sudah masukkan textbox 1, textbox 2, dan textbox ketiga, yaitu jika textbox 1 dikalikan dengan textbox kedua, maka hasilnya nanti akan berada di textbox ketiga jika ditekan tombolnya. Nah, di sini aplikasi yang kita buat baru setengah jadi. Kita akan membuatnya lagi di menu blocks. Nah, di menu blocks ini kita akan membuat aplikasi itu berjalan nantinya. Dan kita mulai dari button. Nah, button ini kan nanti akan kita klik. Jadi kita akan memilih di sini. When button one click, do. Ketika button satu diklik, dia akan melakukan. Nah, karena kita memilih button yang bisa diklik, jadi kita memilih yang klik. Nah, selanjutnya textbox ketiga. Mengapa textbox ketiga? Karena nanti dia akan menampilkan hasil. Jadi jika button satu diklik, dia akan melakukan di mana textbox ketiga ini akan menampilkan hasil dari variabel 1 dikali dengan variabel 1. Variabel 1 dikali dengan variabel 2. Jadi di sini kita
memilih ini text box ketiga .text2. Nah, ini kita langsung di sini ya, kita hanya seperti menyusun puzzle. Nah, jika sudah begini, kita akan memilih math. Nah, karena metode yang kita gunakan yaitu perkalian, jadi kita memasukkan yang perkalian di tengahnya. Nah, kita taruh sini. Nah, di sini masih ada yang kosong. Kita akan isi di sini variabel teks 1 dan teks kedua. Nah, di sini text box pertama kita buat yang tidak memiliki lubang. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Dan text box kedua ini bisa kita copy saja, duplikat. Nah, dan di sini kita ubah menjadi text box kedua. Nah, jadi nantinya text box 1 dikali dengan text box kedua, saat diklik sama buttonnya, dia akan menghasilkan text box ketiga, yang itu hasil dari perkalian text box 1 dan text box kedua. Nah, jika sudah selesai, kita bisa membuild ataupun membuat aplikasinya. Nah, di sini kita menggunakan APK saja. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini aplikasinya sudah selesai kita build, jadi kita tinggal menghubungkannya atau mendownloadnya di ponsel kita. Nah, di sini saya sudah memindai dengan QR code yang tadi sudah saya buat, dan sekarang langkah selanjutnya kita akan masuk ke dalam linknya. Nah, di sini kita akan mendownload. Nah, sekarang kita akan menunggu downloadan kita selesai. Nah, di sini kita sudah mendownload aplikasinya, jadi kita tinggal membuka, klik, kita install saja. Nah, di sini HP kita tidak mendukung karena aplikasinya tidak dikenal, tapi tidak apa-apa karena kita yang membuat aplikasinya. Jadi jika menurut kita aman, ya udah tetap install. Dan kita tunggu lagi sampai penginstalan selesai. Dan kita langsung buka aplikasinya dan kita lihat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita memiliki text box 1, text box 2, dan text box ketiga. Dan yang terakhir ada tombol, yaitu untuk menampilkan aplikasi. Nah, di sini kita akan mencoba perkalian 2 dikali 2 sama dengan. Nah, jika kita pilih yang lain lagi, misalnya 12 dikali 34 hasilnya. Nah, berarti berhasil ya guys. Berarti berhasil ya. Mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi menggunakan Inventor dengan menggunakan metode 4 kali perkalian. Yang pertama, kita letakkan text box di sini, digeser ke screen 1. Dan yang kedua, kita membutuhkan label
sebagai penanda kalau aplikasinya hanya bisa untuk perkalian. Dan kita butuh text box lagi untuk menampung nilai, dan label lagi sebagai perkalian. Box lagi sampai 4 kali, label lagi, box lagi. Nah, lalu kita tambahkan button di atas. Yang di atas ini kita geser ke bawah untuk tombol pertama yang akan menghasilkan hasil dari perkalian tersebut. Kita tulis hasil. Setelah itu kita butuh penampung hasil dari hasil perkalian di atas ini. Nah, jadi ada textbox 1, textbox kedua, textbox ketiga, textbox 4, dan textbox kelima sebagai akhir dari textbox. Nah, di sini adalah tampilan utama dari aplikasi yang kita buat metode matematik. Nah, setelah itu kita pindah ke menu box dan kita letakkan di sini. Kita akan membuat aplikasinya bergerak, program aplikasinya akan bergerak. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuat button 1 agar bisa diklik. Nah, di sini. Dan di sini dikatakan bahwa ketika button 1 diklik, dia akan melakukan. Nah, dia akan melakukan textbox kelima. Textbox kelima kita kita pilih ini. Textbox kelima di set untuk teks ke. Nah, di sini kita letakkan. Setelah itu kita memasukkan perkalian di map perkalian. Nah, kita letakkan di sini. Karena di sini kita membutuhkan 1, 2, 3, 4, sedangkan di sini cuma 2, kita bisa melakukan 2 aturan, menggesernya dan menambahkannya. 3, 4. Oke. Di sini kita letakkan textbox 1 text. Nah, ini kita letakkan lagi, kita copy aja. Kita ubah jadi textbox kedua. Setelah itu kita duplikasi lagi, ubah lagi textbox ketiga, duplikat lagi, bukan ini. Kita ubah jadi textbox keempat. Nah, jika sudah begini, pertama kita lihat dulu apakah semua sudah. Nah, di sini nanti textbox 1 akan dikali ke textbox 3 dan hasilnya akan dikali ke textbox ketiga dan dikali lagi ke textbox keempat. Dan ketika diklik, dia akan hasil dari keempat pilihan ini akan dimasukkan ke textbox kelima.
Nah, di sini kita tinggal build saja aplikasinya. Dan tampilan aplikasinya akan saya tampilkan di video berikut. Nah, berikut adalah tampilan dari project kedua yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini adalah tampilan textbox 1 dikali textbox kedua, dan textbox 2 dikali dengan textbox ketiga, dan textbox ketiga dikali dengan textbox 4. Dan jika di button hasilnya ditekan atau diklik, maka textbox kelima akan menampilkan hasil dari perkalian textbox 1 sampai textbox 4. Di sini sebagai contoh saya akan melakukan memasukkan nilai di masing-masing textbox ini. Misalkan dari textbox 1 saya akan memasukkan nilai 2. Dari sini di textbox kedua saya akan memasukkan nilai 4. Di textbox ketiga saya akan memasukkan nilai 5. Dan di textbox keempat atau textbox terakhir saya akan memasukkan nilai 1. Nah, setelah memasukkan nilai, kita tinggal mengklik tombol button hasil. Nah, textbox kelima akan menampilkan perkalian dari textbox 1 sampai textbox keempat. Terima kasih. Membuat aplikasi di App Inventor dengan metode luas keliling. Pertama kita masukkan label sini sebagai penanda, dan kita ganti teksnya jari sebagai penanda bahwa ini adalah jari-jari, dan di bawahnya ada textbox, yaitu textbox untuk jari-jari. Dan di sini juga di textboxnya kita ganti nama ya menjadi jari. Sudah. Berikutnya kita masukkan lagi label yang bernama clean. Nah, setelah itu kita masukkan lagi textbox untuk keliling. Ini kita ini atau ubah nama. Oke, sudah terubah namanya. Setelah itu kita masukkan lagi label untuk luas. Sini kita tulis luas. Masukkan lagi textboxnya untuk si luas. Maaf. Sini textbox luas. Kita kasih penanda. Dan yang terakhir kita kasih dia button supaya ada perintah untuk menjalankan si program. Kita kasih namanya hasil. Nah, setelah itu kita kasih textbox untuk menampung dari si hasilnya. Di sini kita buat hasil supaya bisa dibedakan. Nah, jika sudah begini, maka kita akan pergi ke blocks
Maaf, saya agak lupa di sini. Nah, dari luas tidak perlu. Maaf, ini agak terbalik, jadi begini dia. Luas keliling. Nah, ini maaf ya, tadi agak salah. Kita pergi lagi ke box. Yang pertama kita lakukan adalah kita masukkan button yang pertama untuk diklik, dan yang kedua kita buat si luasnya jadi set to. Nah, sudah set to teks. Oke. Dan yang kedua kita masukkan matematik di sini, perkalian. Oke, ini. Setelah itu kita tambahkan numbernya. Menjadi 3. Nah, setelah itu kita masukkan lagi 0. Masukkan ke sini. Nah, jika sudah begini, maka kita pergi ke jari-jari untuk dihitung nanti ya. Kita jari-jari teks ini dia. Nah, setelah itu kita duplikat. Nah, nanti dia akan dihasilkan sebagai kuadrat. Dan selanjutnya kita masuk ke keliling. Text to set text to ya, di bawah. Nah, kita masukkan lagi matematiknya yang metode perkalian. Sudah. Dan kita masukkan lagi 0 di sampingnya. Tapi di sini ada 2. Oh ya, kita tambah 1 lagi. Nah, sudah. Di sini kita juga hitung jari-jari. Di sini dipilih ya. Nah, ini. Di sini kita ubah menjadi 3.14. Oke. Di sini 2 kali dengan 3,14. Oke. Setelah itu kita ke prosedur. Nah, kita letakkan 2
Nah, prosedur. Di sini kita ganti namanya jadi luas. Oke, supaya penanda, dan di bawahnya sebagai keliling. Nah, setelah itu kita pindahkan gimana? Nah, bisa sebagai keliling. Begini. Setelah itu kita masuk lagi ke kontrol, prosedur. Kita masukkan call luas dan call keliling. Nah, sudah kira-kira begini. Kita tinggal mengubahnya menjadi aplikasi saja. Kita tinggal build. Nah, dan kita akan menunggu prosesnya sampai selesai, dan tampilan aplikasinya akan saya munculkan di cuplikan berikut. Terima kasih.